Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Bersama saya Ayu Helinda dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakteristik data warehouse pada mata kuliah Data Warehouse. Nah, sebelum kita membahas karakteristik data warehouse itu sendiri, ada baiknya kita berkenalan ya. Kita mengetahui pengertian dari data warehouse itu. Apa pengertian data warehouse? Nah, data warehouse itu adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Kemudian pada umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional seperti penjualan dan SDM. Nah, sistem operasional itu disalin ke dalam gudang data, yaitu data warehouse menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir minggu. Nah, jadwal itu diatur sedemikian rupa sehingga pada data warehouse ini data yang disalin tidak secara real time, tetapi sudah tetap pada waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah itu manajemen data dapat dilakukan query kompleks dan analisis, misalnya penambangan data atau data mining ya. Kemudian terdapat informasi tersebut tanpa membebani sistem yang operasional. Maksudnya di sini data warehouse ini sebenarnya sama dengan database ya. Database pada umumnya, database management system. Namun pada data warehouse ini data-data yang dikumpulkan, data-data yang di-copy, data-data yang disalin itu hanya data-data yang penting pada satu database tersebut, sehingga perbedaan antara data warehouse dengan database biasa adalah jika database biasa itu adalah mengoperasikan semua data yang mencakup pada sistem operasional tersebut, misalnya sistem website misalnya. Kemudian jika pada data warehouse bedanya, data yang dioperasionalkan pada data warehouse itu hanya sebagian data yang ada pada database pada umumnya. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik data warehouse. Nah, karakteristik data warehouse, kita akan mengenal lebih lanjut tentang data warehouse melalui karakteristik data warehouse ini. Nah, ada 4 poin karakteristik data warehouse. Yang pertama, berorientasi kepada subjek. Nah, bedanya dengan database biasa, DBMS atau Database Management System, pada suatu sistem operasi, yaitu yang pertama itu berorientasi kepada subjek. Jika database biasa itu berorientasi kepada objek. Itu akan kita bahas. Kemudian poin kedua, karakteristik dari data warehouse ini adalah data yang dimiliki terintegrasi, kemudian dibuat dalam rentang waktu tertentu, dan yang terakhir, karakteristik dari data warehouse itu adalah data yang disimpan bersifat tetap. Nah, kita bahas satu persatu poin dari karakteristik data warehouse ini. Yang pertama, karakteristik dari data warehouse itu berorientasi kepada subjek ya. Maksudnya apa? Data warehouse ini didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Maksudnya database pada data warehouse ini yang diolah, yang dianalisa, yaitu subjeknya gitu, subjek pada satu sistem
informasi atau sistem operasi, bukan pada prosesnya, ya gitu ya. Pada operasional sistem ini maksudnya sistem operasional yang biasa dipakai database biasa, DBMS biasa. Nah, pada operasional sistem ini data disimpan berdasarkan aplikasi, ya. Sedangkan pada data warehouse, data itu disimpan berdasarkan subjek datanya, yaitu subjek bisnis yang penting bagi perusahaan terkait, misal perusahaan manufaktur, penjualan, pengangkutan, dan lain-lain. Jadi intinya data warehouse ini adalah kalau bahasa Indonesianya itu gudang data, ya. Jadi data warehouse ini khusus dia menyimpan data yang sudah bertahun-tahun lamanya, data itu sudah banyak, sehingga data itu dianalisa kembali lalu diolah kembali sehingga bisa dibuat satu keputusan, yaitu kalau dalam IT itu disebut adalah SPK, ya, sistem pengambilan keputusan. Itu adalah tujuan dari data warehouse. Nah, maksud dari berorientasi subjek ini yaitu dari database DBMS biasa itu ada beberapa subjek, ya, di dalam database itu. Kemudian diambil sebagian query-nya, diambil sebagian record-nya untuk dimasukkan ke dalam data warehouse gitu. Dari data DBMS pada operasional sistem biasa. Nah, nanti sebagian data ini akan dianalisa kembali dan diambil keputusannya apa yang akan dilakukan setelah dilakukan data warehouse, dilakukan pengumpulan data pada data warehouse ini. Nah, ini contohnya lagi, misalnya operational application dengan data warehouse subject itu. Kalau operational application itu menggunakan DBMS biasa itu yang diolah adalah proses-proses dan proses. Yang dilakukan adalah proses-proses dan proses. Misalnya update, insert, kemudian delete, itu dilakukan secara terus-menerus gitu, ya. Sedangkan pada data warehouse itu tidak ada aktivitas proses itu setiap hari atau setiap saat. Namun data-data yang sudah ada pada operational application itu, data-data yang sudah mengendap, diambil sebagian data itu yang perlu diambil, dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, data yang sudah diambil itu tidak diolah, tidak diproses seperti pada operational application, namun data-data itu hanya dikumpulkan lalu dianalisa. Dari sebagian besar data yang sudah dikumpulkan, dianalisa akan diapakan data itu. Nah, seperti itu. Hasil yang ada pada data warehouse nanti adalah produk atau keputusan, ya, keputusan dari analisa sebuah data yang cukup besar ukurannya, ya. Nah, itu adalah karakteristik yang pertama, yaitu berorientasi kepada subjek. Kemudian, data yang dimiliki terintegrasi. Ini adalah karakteristik kedua pada data warehouse. Data yang dimiliki terintegrasi. Maksudnya, data yang disimpan dalam data warehouse berasal dari berbagai operasional sistem. Misal pada bank, subjek akun, berasal dari 3 operasional sistem, ya. Jadi misalnya nih pada bank, ya, subjek akunnya itu berasal dari 3 operasional sistem yang berbeda. Maksudnya pada data warehouse, misalnya kita membuat satu data warehouse khusus untuk bank, ya. Kemudian akun subjeknya itu kita ambil dari operasional sistem yang berbeda. Misalnya di sini
ada kita ambil dari saving akun, checking akun, dan loans akun. Jadi dalam satu DBMS itu kita hanya mengambil 3 subjek. Padahal dalam DBMS kan ada banyak subjeknya, sementara pada data warehouse hanya mengambil beberapa subjek, lalu dikumpulkan dalam satu data warehouse, lalu nanti akan diapakan data itu untuk mengambil keputusannya. Oke. Saya kira sampai di sini untuk sesi kali ini. Kita break sebentar, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.